Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam siang ini ya. Semoga tetap bersama. Maka sebelum kita mengawali kegiatan, saya persilakan perwakilannya untuk mengajak temannya berdoa. Silakan. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajarannya, sekarang kita review lagi apa yang kita pelajari pada saat pertemuan terakhir kita sebelumnya. Ada yang ingat? Raise your hand. Silakan, Pondok. Tentang pengertian pesawat sederhana. Pengertian pesawat sederhana. Jadi kita terakhir sebelum kemarin yang hari ini itu belajar tentang pesawat sederhana. Ada yang masih ingat pesawat sederhana itu dibedakan menjadi berapa? Oke, Diswahu, apa Mbak? Pesawat sederhana dibedakan menjadi 4. 4. Ada 4. Ayo yang lain. 4 itu apa saja? Sambil mengingat lagi ya. Duk. Tuas, bidang miring, katrol, roda berporos. Oke, itu adalah review dari materinya. Sebelum saya berangkat ke sini, kebetulan mampir belanja dulu. Oke, jadi apakah yang ada di balik resek ini? Alhamdulillah. Oke, kira-kira apa ini yang sedang dipegang? Pasti semuanya pernah melihat water. Dan juga ada bahan-bahan yang lain. Kalau yang ini, oke, karena jumlahnya lumayan banyak, tolong saya dibantu untuk distribusi ya. Oke. Oke, terima kasih. Sekarang saya pegang yang ini dulu. Saya yakin semuanya tahu apa ini. Ini adalah Nah, tentang ini kira-kira dia ini kalau saya ini sedang menggantungkan, kira-kira kita hari ini belajar tentang apa? Pengamatan. Benar. Apa yang dia mati? Nah, tentang ini termasuk apa ya? Termasuk sayur. Ada lagi jawaban ini selain termasuk sayur termasuk apa? Tumbuhan. Termasuk tumbuhan. Nah, jadi tentang ini adalah bagian dari tumbuhan. Silakan dibuka bahan ajar dan LKPD-nya. Pada kegiatan yang pertama, nah, ada bahan-bahan yang kalian amati. Saya berikan waktu dulu. Oke. Silakan diamati apa yang ada di depannya. Adakah yang sudah bisa mengkomunikasikan? Bu, dari 3 tadi yang saya amati, ternyata, adakah yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan? Oke, Mbak Lana, iya, Kentang ini berbentuk hampir bulat. Oke. Kulitnya berwarna coklat. Jika kita belah, maka isinya berwarna kuning keemasan dan memiliki tekstur yang keras. Oke, itu penjelasan dari Mbak Lana. Atau tentang kontrolnya. Mereka itu adalah bagian tumbuhan, terus mereka itu juga disebut sebagai modifikasi atau perubahan. Ini adalah tumbuhan dan kalau kita lihat organnya itu bisa dibedakan menjadi apa saja. Ayo berdasarkan yang kalian amati sehari-hari, kalau tumbuhan itu ada organ apa saja? Daun, akar, bunga. Jadi kebetulan yang kita amati di sini tidak atau belum muncul bunga. Nah, ini ada tanaman yang beda lagi. Ternyata, di bagian ini sudah muncul ini bunga. Sudah muncul bunga. Jadi organnya dia itu ada daun, ada bunga, ada akar tentu saja di media tanamnya,
Dan juga ada satu lagi yang belum disebutkan apa? Ada batang. Jadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tumbuhan itu organnya bisa dikelompokkan tadi ya. Sekarang untuk memperdalam pemahaman kalian, kita akan melihat tayangan video. Dipersiapkan LKPD-nya yang terkait dengan penayangan video di nomor berapa? 2. Oke, sambil menyimak tayangan bisa dilengkapi atau diisi LKPD-nya. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat. Terima kasih, nontonnya sudah selesai. Kira-kira tadi videonya cerita tentang apa, Bu? Kalau di kelompokkan tumbuhan itu berarti organnya ada 2 kelompok tadi katanya. Apa dan apa? Vegetatif dan generatif. Vegetatif itu artinya karena suaranya sangat sakit. Ayo, selain Mbak Lana, wajah baru. Oke, disebut. Organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya organnya apa ini? Yang termasuk organ vegetatif. Oke, akar, batang, daun itu adalah organ vegetatif. Organ generatifnya adalah siapa? Silakan yang di belakang. Organ yang ada hubungannya dengan perkembangbiakan. Organ yang ada hubungannya dengan perkembangbiakan atau yang kita kenal sebagai guna. Silakan saya berikan waktu lagi untuk mengisi LKPD-nya. Nanti kita cek lagi. Mungkin ada pertanyaan yang belum bisa terjawab. Oke, sudah lumayan bagus. 2 jam yang lalu saat saya minta perwakilan kelompoknya untuk melakukan percobaan. Tadi kita melakukan percobaan tentang apa? Ada yang bisa menceritakan? Oke, Mbak Lisa. Tadi kita membuat percobaan tentang transportasi tumbuhan. Pada kelas 1 tidak diberikan pewarna, dan kelas kedua diberi pewarna dengan daun. Lalu pada kelas ketiga diberi pewarna namun tidak ada daunnya. Setelah kita melakukan percobaan, maka kita akan mengambil yang akan menyerap pewarna dengan tersebut. Oke, terima kasih. Jadi gambarannya seperti itu. Kebetulan gambarnya ada di belakang yang sudah dilakukan 2 jam yang lalu. Sekarang silakan duduk berkelompok dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan kita lanjutkan amalannya. Silakan desain berkelompok yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Oke, kita Oke, sekarang cek ada perlakuan. Coba siapa yang bisa menceritakan? Maksudnya apa sih? Kok untuk gelas 1, gelas 2, gelas 3? Maksud dari kegiatan ini itu apa? Untuk mengetahui apakah batang itu dapat menyerap. Sebenarnya yang menyerap itu siapanya, Mbak? Akar, ingat, dan akan dia akan diteruskan ke dari 3 pelapis ini. Coba, kenapa kok dia dikasih warna? Tujuannya apa sih? Sama kok menambahkan pewarna itu apa kira-kira? Kok agar kelihatan, pinter. Jadi kalau dikasih pewarna, sama akan bisa melihat apakah cairan itu sudah naik atau belum. Beda misalnya air itu murni, tidak ditambahkan pewarna. Coba kita lihat.
Oke, ini yang mudah sekali. Sekarang coba diamati pada perlakuan nomor 2 dan 3. Apakah di belakangnya menunjukkan adanya perambatan air yang sudah diberi warna? Lebih, dia berwarna kemerahan dibandingkan yang air jernih yang tidak ada warnanya. Kira-kira ada yang tidak punya daun, ada yang punya daun. Pengaruh anak dua ini pengaruh cepat yang mana kira-kira? Memiliki daun. Yang memiliki daun. Jadi perambatannya itu dia lebih cepat. Karena kenapa kira-kira? Daun membantu Karena daun membantu untuk menyerap. Jadi kalau ada daun, penyerapannya dia itu lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak punya daun. Oke, coba dilengkapi lagi dari awal. Judulnya apa, alat dan bahannya, nanti saya cek lagi. Kita lihat kelompok berikutnya. Antara yang tidak punya daun dengan yang punya daun, ini penyerapannya lebih cepat yang mana? Yang punya daun. Yang punya daun, oke. Tapi kalau dibandingkan lagi, maka penyerapannya lebih tinggi ternyata ditemukan pada yang tidak berwarna dan punya daun yang paling banyak. Dan lihat ukuran tumbuhannya juga. Nah, walaupun sudah diusahakan ukurannya seragam, ternyata yang ini jauh lebih besar. Otomatis kalau dia tumbuhannya lebih besar, penyerapannya juga lebih kira-kira judul yang pas percobaan ini apa? Dikasih judul apa sih kegiatan ini? Oh, kira-kira judul yang pas. Oke. Pengamatan terhadap tumbuhan pada air. Apa nih sih sama nama ini? Akar, batang, daun bisa. Kok ada pewarna barang ini berarti sebenarnya dia ingin melihat apanya yuk? Penyerapannya terjadi. Berarti nek digabung itu dibeli siapa apa yuk? Pengamatan apanya dari pembuatan sel air yang sedang kamu amati? Ada air yang di bawah bisa sampai ke atas, itu proses apa namanya? Konsentrasi. Berarti kalau digabung, kira-kira judul yang pas itu apa? Pengamatan terhadap apa? Terhadap transportasi tumbuhan pada air. Jadi pengamatan transportasi pada tumbuhan pada air. Itu judulnya. Kalau sudah dapat dicatat. Terus jangan lupa setelah itu ada alat dan bahan. Kelompok dari masing-masing menceritakan hasil percobaannya hari ini setelah belajar. Apa sih yang kamu temukan setelah belajar? Ayo yang suaranya keras dan bisa mewakili anggotanya. Oke, Barista, suaranya yang keras. Perubahan pada gelas mineral 1 sebelumnya volume air 6 cm berwarna putih atau bening. Lalu sesudahnya kita ada ini. Gelas mineral 3 sebelum dicampur memiliki volume air 5 cm berwarna bening atau transparan. Sesudah dicampur dengan warna, ia berwarna merah. Volume air berkurang menjadi 4,5 cm dan karena tumbuhan tersebut hanya memiliki batang sehingga penyerapan terjadi agak cepat. Kalau dia punya daun, itu kira-kira penyerapannya lebih cepat atau lebih lambat? Pernyataannya tadi katanya kalau dia punya daun, berarti penyerapannya itu lebih cepat. Kenapa? Karena kita ingat dulu bahwa pergerakan air dari bawah ke atas itu dipengaruhi oleh apa saja? Ada yang ingat? Ada mata, ada daya bisa daun, ada daya gerak akar dan juga ada daya kapilaritas. Oke, sebelum kita akhiri surat belajarnya, ada yang kita mengikuti hari ini kita belajar apa saja? Kita melakukan pengamatan tentang tumbuhan pada air. Nanti ada refleksi dan juga kuis ya, tapi didampingi sama Bapak Piket karena adanya di lab komputer. Oke, terima kasih untuk kegiatannya, partisipasinya. Saya harapkan laporannya selesai secepat mungkin ya. Jadi yang terdata tadi yang harus selesai hari ini adalah nanti koordinasi sama Bapak Piket tentang kuis yang harus dikerjakan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.